Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang activity based costing. Izin, saya Kurnia Panjang Ramadan dengan 2403010202454. Izin untuk mempresentasikan. Yang pertama, eh, memahami apa itu activity based costing. Activity based costing adalah metode akuntansi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi dalam proses produksi. Metode ini diyakini lebih akurat dibandingkan metode tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan volume produksi, seperti jumlah unit yang diproduksi atau jam kerja langsung. Dengan activity-based costing ini, setiap aktivitas dalam proses produksi diidentifikasi dan biaya overhead dialokasikan ke produk berdasarkan pemakaian sumber daya oleh aktivitas tersebut. Hal ini membantu perusahaan memahami biaya sebenarnya dari setiap produk atau layanan yang mereka hasilkan, jadi lebih efisien dan efektif. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat utama activity-based costing itu? Yang pertama adalah akurasi biaya yang lebih tinggi. Activity-based costing memberikan informasi biaya yang lebih akurat, membantu manajemen memahami profitabilitas produk dan layanan dengan baik. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan informasi biaya yang akurat, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga, pengembangan produk, dan strategi bisnis lainnya. Dan yang ketiga, identifikasi inefisiensi. Jadi, activity based costing membantu mengidentifikasi aktivitas yang mana yang tidak efisien, yang tidak memberikan nilai tambah, dan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas tersebut. Kemudian, langkah-langkah implementasi activity based costing. Yang pertama, tentu identifikasi aktivitas. Tentukan semua aktivitas utama yang terjadi dalam organisasi. Ini bisa berupa aktivitas produksi, pemasaran, atau administrasi. Yang kedua, alokasi biaya. Tetapkan biaya ke setiap aktivitas berdasarkan sumber daya yang digunakan, misalnya biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan overhead. Terus kemudian, yang ketiga, hitung tarif aktivitas. Hitung tarif aktivitas dengan membagi biaya total dengan ukuran aktivitas. Ini akan memberikan biaya per unit. Dan yang terakhir, bebankan biaya ke produk. Bebankan biaya aktivitas ke produk atau layanan berdasarkan penggunaan aktivitas oleh produk tersebut. Kita masuk ke contoh penerapan emisi. Pada contoh ini adalah Toyota. Toyota, perusahaan asal Jepang, sebagai salah satu pemimpin industri otomotif dunia, telah berhasil menerapkan activity-based costing untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya. Toyota menggunakan activity-based costing untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam proses produksinya. Mereka memetakan setiap aktivitas yang terlibat dalam pembuatan produk seperti perakitan, inspeksi, dan pengiriman, kemudian menghitung biaya yang terkait dengan setiap aktivitas tersebut. Biaya ini kemudian dialokasikan ke produk berdasarkan sejauh mana produk tersebut menggunakan aktivitas tersebut. Nah, manfaat penerapan ABC di Toyota ini yang pertama meningkatkan akurasi biaya. Nah, activity-based costing di perusahaan Toyota memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya produksi dengan mengidentifikasi biaya yang sebenarnya terkait dengan aktivitas tersebut. Yang kedua, identifikasi pemborosan. Toyota dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien atau tidak memberikan nilai tambah, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan aktivitas tersebut untuk menghemat biaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih baik. Informasi biaya yang lebih akurat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan harga produk, pengembangan produk baru, dan strategi pengurangan biaya. Kemudian tantangan dalam implementasi activity-based costing di perusahaan Toyota yang pertama tentu kompleksitas. Implementasi ambisi memerlukan pemetaan detail dari semua aktivitas dan biaya terkait yang bisa menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu. Yang kedua, resistensi.
Karyawan mungkin resisten terhadap perubahan metode costing yang sudah ada. Yang ketiga, biaya. Penerapan activity-based costing bisa mahal karena memerlukan sistem dan perangkat lunak khusus serta pelatihan bagi karyawan. Kemudian, mengatasi tantangan implementasi activity-based costing di perusahaan Toyota. Yang pertama, dengan memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan tentang manfaat dan cara kerja activity-based costing. Yang kedua, teknologi. Menggunakan teknologi lunak yang dapat mempermudah proses pemetaan dan pengalokasian biaya. Kemudian yang terakhir, manajemen perubahan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengurangi resistensi. Kemudian, activity-based costing dan metode tradisional kapan sih digunakan? Metode tradisional cocok untuk perusahaan dengan overhead rendah dan produk atau layanan yang homogen, sederhana, dan mudah diimplementasikan. Sedangkan activity-based costing cocok untuk perusahaan dengan overhead tinggi dengan produk atau layanan yang beragam, memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan relevan. Kemudian peningkatan efisiensi dan akurasi biaya produk. Penerapan activity-based costing di Toyota dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk dengan yang pertama, mengurangi pemborosan. Identifikasi aktivitas yang tidak efisien memungkinkan Toyota untuk mengurangi atau menghilangkan aktivitas tersebut sehingga mengurangi biaya produksi. Yang kedua, alokasi biaya yang lebih akurat. Dengan mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan aktivitas yang sebenarnya digunakan oleh produk, Toyota dapat menentukan harga produk yang lebih akurat dan kompetitif. Dengan demikian, penerapan activity-based costing membantu Toyota dalam meningkatkan efisiensi operasional dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Kesimpulannya, activity-based costing adalah metode akuntansi yang kuat dan relevan untuk mengalokasikan biaya overhead dengan lebih akurat. Dengan memahami konsep dasar, manfaat, dan langkah-langkah implementasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah activity-based costing cocok untuk organisasi Toyota dan memulai proses implementasi dengan perencanaan yang matang. Salah satu perusahaan yang berhasil menerapkan activity-based costing adalah Toyota. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton presentasi saya. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.